Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember memasang spanduk mengingatkan warga lain yang melintas untuk berhati-hati karena ada tuyul yang berkeliaran di daerah mereka. Kekesalan warga terkait teror tuyul karena banyaknya warga yang kehilangan uang hingga jutaan rupiah. Tidak jarang, uang hasil jualan bensin eceran hingga uang dari amplop hajatan ikut hilang dicuri tuyul. Hilangnya uang tidak secara langsung, tapi bertahap, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Warga bahkan mensiasati agar uang tidak hilang dengan rambut dan bawang putih. Kalau punya ibu itu udah ketemu, nak. Udah kehitung. Satu malam 50, 100.000 gitu. Satu minggu gitu, 1 minggu 2 kali hilangnya itu. Ya, kalau maling kan diambil semua. Oh gitu. Iya. Totalnya berapa adanya? Punya Bu Anton 300, punya ini sebelah ini Andin 450. Kapolsek Mumbul Sari, AKP Fatur Rahman meminta warga menurunkan spanduk teror tuyul karena akan menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait uang warga yang hilang, polisi akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penadah hasil kejahatan. Dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. 3 pelaku membunuh Syarifah Sidah Alatas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan penanganannya dinilai berjalan dengan sangat alot, misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya mulai terkuak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang leher. 3 orang ditetapkan tersangka, 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira yang merupakan atasan korban. Modus para tersangka menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi karena diduga motif cemburu dan tersinggung karena korban dikatakan sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka yang tidak lain merupakan atasannya sendiri. Kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita
bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 351, pasal 359, dan pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private villa di kawasan wisata Guli Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Inilah 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap di salah satu warung remang-remang di Kota Batu. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saifur Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Saat ini ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti alat kejahatan sudah diamankan di Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Wah gila, udah nabrak nih. Wah gila, udah nabrak. Seorang pengendara merekam mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan yang terlibat aksi kejar-kejaran di ruas jalan di Kota Medan Minggu malam. Mobil tersebut dikejar kendaraan lain karena diduga pelaku tabrak lari. Insiden saling kejar ini viral di media sosial. Saat diberhentikan paksa, pengemudi mobil Dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Pengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, Polda Sumatera Utara tidak ada kasus tabrak lari dan mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara 2 kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Kendaraan Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan itu kini diamankan di Polda Sumatera Utara. Propam juga masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinas tersebut digunakan oleh anaknya tanpa sepengetahuannya. Di Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tepatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Guna memberikan efek jerah, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kita laksanakan tilang di depan penumpang yang baru saja diturunkan oleh pengemudi tersebut. Memang banyak ragam alasan, baik itu permintaan penumpang atau mungkin karena supir bus sendiri yang memang lalai menurunkan penumpang. Petugas tak akan segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus yang nakal, yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali. Usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya.
Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 2 orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolres Denpasar atau Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau laporan ke kasa ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti atuh. Parkiran liar kayak gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV mesin ATM di kawasan Jabon, Sidoarjo, tampak pelaku aksi berpura-pura sebagai petugas bank. Pelaku telah beraksi sebelumnya dengan mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi dan katembat. Pelaku datang menolong korban meminta memasukkan nomor PIN ATM. Begitu ATM tidak keluar, para pelaku meminta korban melapor ke bank. Pelaku kemudian kembali ke ATM dan mengambil kartu milik korban yang terganjal. Para pelaku warga Karanganyar, Jawa Tengah ditangkap polisi, 2 diantaranya ditembak karena berusaha kabur. Komplotan ini melakukan di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi komplotan ini untuk modus operandinya itu dia memasukkan di mesin ATM itu di tempat untuk memasukkan kartu itu dimasukkan alat untuk mengganjal, jadi seakan-akan kartunya sudah masuk. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga Tapos, Depok, Jawa Barat mengepung seorang pelaku jambret di pinggir jalan raya. Warga geram dan berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya, pelaku menjambret seorang wanita dan berusaha melarikan diri. Naas korban bersama warga mengejarnya, bahkan menabraknya hingga terjatuh. Pelaku akhirnya tak berkutik dan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Di depan mana, Pak? Kalau pas si tabrakannya sana pas yang menanjak wahana. Habis itu kabur ke sini, Pak? Iya. Dikejar sama warga? Sama warga ya banyak dari itu segala motor yang pada ngejar gitu. Oh, marengnya pertama kabur pakai motor, ketabrak? Iya, ditabraknya sama perempuan yang dijamret itu katanya. Oh. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cimanggis berikut barang bukti milik korban. Di Depok, Jawa Barat, Yuriski melaporkan.
Hujan deras yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Senin siang membuat ratusan rumah di Rawalele Ciputat terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang mengepung perumahan warga ini dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi sejak Senin siang hingga sore menyebabkan meluapnya anak Kali Angke. Sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena air semakin tinggi. Sementara itu, akibat banjir ini juga membuat akses Jalan Sumatera, baik dari arah Ciputat menuju Lengkong Gudang maupun arah sebaliknya terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Tim reaksi cepat BPBD Tangerang Selatan dilibatkan untuk membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Yang tertimbun akhirnya diselamatkan di Kampung Selatan ini, Desa Tugu Barat, RT 6 RW 4. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu vila di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Yang di Gubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Peter semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldari Hidayat, iNews melaporkan. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya. Tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sambutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyani. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo.
E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Markus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Markus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-17, Latofi School of Social Responsibility menggelar ajang Nusantara CSR Award 2025 di Jakarta. Penghargaan ini mengapresiasi 70 program dari 39 perusahaan yang telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bagaimana dunia usaha tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi sebagai motor transformasi yang menyatu dengan agenda Sustainable Development Goals. Harapan kita semua entitas corporate di Indonesia ini sudah harus berpikir bagaimana meningkatkan kebermanfaatannya. MNC Group sebagai perusahaan yang mampu menjalankan program CSR berkelanjutan dan berdampak bagi lingkungan sekitar dan juga bisnis mendapatkan penghargaan Platinum Ekonomi Sirkular dengan 5 kategori. Nusantara CSR Award ini adalah satu pesta dari para penanggung jawab program di berbagai perusahaan untuk merayakan kemenangan programnya. MNC Peduli meraih penghargaan tertinggi dari ekonomi sirkular pada tahun ini. Tentang keberlangsungan atau keberlanjutan bahan yang udah nggak terpakai, menumbuhkan penghasilan buat pengelola dan masyarakat sekitar. Nah itu salah satu kategorinya, jadi ekonomi sirkular ya, berjalan dengan baik oleh programnya MNC Peduli ya. Dalam Nusantara CSR Award 2025, MNC Peduli menampilkan 5 unggulan, diantaranya program recycle, upcycle, dan pemberdayaan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Kapal penangkap ikan KM Timbul Barokah 1 ludes terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jonggor. Kebakaran itu membuat panik para ABK dan nahkoda. Mereka pun berupaya mengevakuasi kapal agar kebakaran tidak meluas. Akibat kebakaran, seorang ABK mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kebakaran berawal dari api yang muncul di buritan. Sebelum terbakar, kapal tersebut sempat diisi BBM. Kita tengok di rumah sakit kita jaga yang bersangkutan sampai ya. Ada berapa korban dan? Terus motor baru 1 korban. Luka bakar dan?
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya. Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Digelar di lapangan Raden Wijaya, Mojokerto, Jawa Timur, panggung rakyat dahsyat spektakuler dipadati masyarakat kota Mojokerto. Dahsyat spektakuler RCTI, hiburan terbesar yang dimeriahkan sejumlah artis papan atas, di antaranya band Republik, Happy Asmara, Aldi Taher, Melanie Ricardo, dan finalis Indonesian Idol, Meisya. Konser musik akbar ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Mojokerto ke-107 yang juga menampilkan tradisi budaya dan kuliner lokal yang dikemas dengan festival Rujak Ulek. Dahsyat spektakuler RCTI di Mojokerto juga mampu mendongkrak ekonomi pelaku UMKM yang turut memeriahkan acara. Harapannya untuk ke depan UMKM selalu dilibatkan di setiap eventnya pemerintah Kota Mojokerto, karena itu satu-satunya jalan membantu UMKM meningkatkan perekonomian UMKM Kota Mojokerto. Dahsyat spektakuler Mojokerto menjadi bukti bahwa Kota Mojokerto memiliki semangat kekinian yang kuat. Acara ini diharapkan dapat terus hadir setiap tahunnya sebagai pesta rakyat yang memberikan hiburan sekaligus mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.